Proses perumusan dasar negara dimulai pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, mengeluarkan janji kemerdekaan atau janji Koiso kepada bangsa Indonesia sebagai tindak lanjut janji tersebut. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Kosakai. BPUPKI secara resmi dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dengan tugas utama menyelidiki, mengumpulkan usulan, dan merumuskan persiapan yang menyangkut kemerdekaan Indonesia, termasuk dasar filosofis negara atau Philosophies Grundlags, dan dalam rangka konstitusi. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumanggung Rajitman Widyodiningrat. Sidang resmi pertama BPUPKI yang berlangsung di gedung Choi Sangi In atau sekarang menjadi Gedung Pancasila beragendakan perumusan dasar negara. Tiga tokoh besar menyampaikan pidato usulan mereka. Muhammad Yamin membukakan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sedangkan Soekarno mengajukan 5 prinsip yang akan menjadi fundament bagi Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Karena belum tercapai kesepakatan final dan untuk menjembatani perbedaan pandangan, terutama golongan nasionalis dan Islam, BPUPKI membentuk Panitia 9 pada tanggal 1 Juni 1945. Panitia kecil ini ditugaskan untuk merumuskan naskah Piagam Jakarta yang merupakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan sila pertama sebagai hasil kompromi, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, Jepang membubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zumbi Linkai yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan tokoh-tokoh dari berbagai daerah. Pada tanggal 18 Agustus 1945, saat sidang pleno, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 dengan rumusan final Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alineal keempat adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bagi generasi muda adalah warisan etika berbangsa. Ia adalah cetak biru untuk hidup harmonis dalam keragaman, menjunjung tinggi keadilan sosial, dan menyelesaikan konflik dengan kepala dingin. Nilai-nilai tersebut termasuk harus dijaga dan diaplikasikan agar Indonesia tetap berdiri tegak sebagai bangsa yang bersatu. Terima kasih.